Kan ada orang sabar itu kadang-kadang tidak taat, Pak Buki. Misalkan dia ditimpa musibah, kehilangan hartanya, kehilangan uang, motor atau yang lain. Mungkin dia sabar, tapi kesabaran itu tidak dibarengi dengan ketaatan. Maka orang yang seperti ini tidak masuk dalam ayat orang-orang mukmin yang beruntung, orang-orang mukmin yang bahagia hidupnya dunia dan akhirat. Kenapa? Karena sabar itu juga dia akan senantiasa tumbuh dalam dirinya taat kepada Allah. Jadi orang sabar itu orang yang senantiasa dia akan tetap taat kepada Allah. Tidak hanya sabar dalam ketika menghadapi ujian, musibah, berbuat maksiat, tapi sabar tetap mentaati Allah apapun kondisi. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian inti kita masih terkait dengan orang-orang yang dijanjikan masuk surga Firdaus. Masuk surga Firdaus. Kemarin sudah kita terangkan bahwa orang-orang yang dijanjikan, yang direkomendasikan oleh Allah masuk surga Firdaus nanti pada hari kiamat, yang ini tertera, tersurat di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang 23 ayat 1 sampai 11. Ya, kami rekomendasikan, kami anjurkan kalau bisa ini dihafalkan, dipahami isinya dan diamalkan. Ya, insya Allah nanti kita akan menjadi ahlul Quran. Jadi orang ahlul Quran itu bukan yang hafal 30 juz, 20 juz, ya, atau banyaknya juz, atau banyaknya surat, tidak. Tapi ahli Quran itu dia yang bisa mau membaca, memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang dibacanya. Kalau itu diamalkan, dia menjadi ahlul Quran. Ya. Ini perkataan siapa? Abdurrahman Nasir As-Sabdi, dan juga perkataan daripada ulama-ulama yang lain salaf mengatakan bahwa ahlul Quran mereka yang mampu untuk mengamalkan Al-Quran meskipun hanya hafal satu surat dan itu diamalkan, meskipun hafal satu ayat itu diamalkan, dia menjadi ahlul Quran. Ya, gitu. Kita akan dulu ya, pendek. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menunjukkan Allah Ta'ala menyampaikan, mengkhabarkan kepada kita di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 1 sampai ayat 11. Ini memberitahukan tentang yaitu ciri-ciri atau sifat-sifat orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga yang paling tinggi dan yang paling tengah-tengah antara fauq arsy, ya, di bawahnya arsy-nya Allah, ya, dan di atasnya surga-surga yang lainnya. Maka para jamaah Bapak Ibu rahimahullah taala, apa yang telah disampaikan oleh Allah ini bisa kita perhatikan, bisa kita pahami dan kita amalkan. Insya Allah kita akan mendapatkan surga Firdaus, ya, kalau kita betul-betul mau mengamalkan ayat ini. Maka adapun di antara sifat dan ciri orang-orang yang masuk dalam surga Firdaus itu adalah dari kalangan orang-orang yang beriman yang beruntung. Ya. Jadi orang mukmin itu pasti hidupnya akan beruntung. Maka kemarin sudah kita sampaikan ayat-ayat Allah tentang ciri-ciri atau karakter sifat orang mukmin yang beruntung itu yang seperti apa? Yang pertama kemarin dijelaskan orang yang senantiasa memenuhi panggilan Allah untuk menjalankan ibadah sholat. Ini tertera di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10, ya. Jadi kalau pengen beruntung, pengen hidupnya bahagia, setiap dipanggil oleh Allah ibadah sholat, maka segera untuk memenuhinya atau mendatanginya. Kemudian juga mereka yang senantiasa banyak berzikir, ya, sama di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, ya. Jadi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah siang dan malam, petang dan pagi, ya, mereka senantiasa mengingat Allah dalam kondisi sibuk, dalam kondisi longgar, dalam kondisi, ya, apapun dia repot, tetap dia mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga termasuk mereka orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, yang mencegah kemungkaran. Nah, ini termasuk sifat atau ciri orang yang hidupnya bahagia, beruntung, selamat dunia dan akhirat nanti. Dia akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus insyaallah. Ini tertera di dalam surat Ali Imran 104 ya, yang sudah kami jelaskan. Kemudian juga termasuk yaitu orang-orang yang dalam kehidupannya dia orang-orang yang senantiasa sabar menerima keadaan, sabar menerima takdir yang buruk, sabar ketika mendapatkan apapun bentuk musibah. Ya, ini termasuk orang yang hidupnya beruntung, hidupnya selamat dan hidupnya bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 200, ayat yang terakhir. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu ketika menghadapi segala ujian ataupun takdir, dan tetaplah dalam kesabaran kamu ketika mentaati Allah. Jadi di sini di samping sabar menghadapi ujian musibah, apapun bentuk musibah, Pak Buge, takdir yang tidak menyenangkan, tetap kita sabar, kita kembalikan kepada Allah, dan tetap kita wasabiru. Jadi wasabiru itu merupakan bentuk penegasan supaya kesabaran kita ini tetap berada dalam ketaatan. Kan ada orang sabar itu kadang-kadang tidak taat, Pak Buge. Enten mboten? Enten nonton Pak Bu? Ada. Misalkan dia ditimpa musibah, kehilangan hartanya, kehilangan uang, motor atau yang lain. Mungkin dia sabar, tapi kesabaran itu tidak dibarengi dengan ketaatan. Maka orang yang seperti ini tidak masuk dalam ayat orang-orang mukmin yang beruntung, orang-orang mukmin yang bahagia hidupnya dunia dan akhirat. Kenapa? Karena sabar itu juga dia akan senantiasa tumbuh dalam dirinya taat kepada Allah. Jadi orang sabar itu orang yang senantiasa dia akan tetap taat kepada Allah. Tidak hanya sabar dalam ketika menghadapi ujian, musibah, berbuat maksiat, tapi sabar tetap mentaati Allah apapun kondisinya. Sedang kecepit, banyak utang, banyak masalah, atau dikejar-kejar rentenir, sudah riba lagi gitu ya. Atau mungkin ketika diuji kematian, putranya, anaknya, istrinya, keluarganya, kerabatnya, orang tuanya, atau di PHK, cari kerjaan sulit, gaji pas-pasan, dan masih banyak masalah, belum ujian-ujian lain, kecelakaan dan yang lain. Nah, maka ketika orang ini sabar dan tetap dia mentaati Allah, maka orang yang seperti ini lahul uqbadah, mendapatkan tempat yang paling terbaik nanti di akhirat. Ini bisa kita buka di dalam surat Ar-Ra'd, Pak ya. Surat Ar-Ra'd ini surat yang ke berapa? 13 ya. Maka di dalam surat Ar-Ra'd ini ayat yang ke 22 ya, Allah Ta'ala menyampaikan, walladzina sabaru tiga wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Orang-orang yang sabar, yang dia mengharap ridha Allah dan dia tetap mengerjakan sholat. Perhatikan ya, sabar, dia menerima takdir yang tidak menyenangkan, takdir buruk, dan dia tetap menjaga sholat 5 waktunya, Pak Bu. Dan dia tetap berinfak, masya Allah ya, sudah kena musibah tetap dia berinfak, bersedekah, tapi semampunya. Kalau tidak bisa berinfak dengan harta, minimal dengan apapun yang bisa membahagiakan orang lain atau menyenangkan orang lain, dengan muka tersenyum, mengajak berbuat baik, berkata-kata yang baik, ini sedekah loh Pak. Qaulun ma'rufun shadaqah, berkata-kata yang baik itu juga termasuk sedekah. Memberikan hal yang baik kepada orang lain juga sedekah. Nah itu, jadi sedekah itu macamnya banyak, tidak hanya itu diserupakan duit, fulus atau harta. Dan dia tetap menjaga sholatnya, tetap dia berinfak, bersedekah, baik terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi,
dan dia berusaha untuk menolak perbuatan yang jahat, yang buruk, tidak mau berbuat dosa. Nah itu. Jadi sahabat di sini dituntut tidak melakukan yang haram, tetap mentaati Allah, menerima ujian takdir yang buruk. Komplit. Ayat ini komplit Pak Bu. Sabar tidak melakukan yang haram, sabar tetap mentaati Allah, ibadah kepada Allah, dan sabar ketika menghadapi ujian. Orang yang seperti ini, ulaika Allahum badar, akan mendapatkan apa? Tempat yang paling baik nanti di akhirat. Apa itu? Surga. Yang nanti keluarga, anak cucunya, orang tuanya akan masuk bersama-sama. Kalau sama-sama beriman dan sabar. Jelas Pak Oke? Nah itu ayat yang kedua tiga nanti dibaca di rumah. Surat Ar-Ra'd surat yang 13. Nah, kemudian para jamaah Pak Ibu juga termasuk orang-orang yang senantiasa dia siaga. Siaga dari ini apa? Ini tertuju kepada mereka yang menghadapi peperangan. Memang peperangan itu butuh kesabaran yang ekstra. Warobitu itu ada siaga di medan tempur ketika menghadapi orang-orang kafir. Jadi orang yang perang itu Pak Bu, itu luar biasa imannya. Itu iman tingkat tinggi. Tidak ada yang bisa mengalahkan keimanan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, membela agama Allah. Berperang menghadapi orang kafir itu tingkatan iman yang paling tinggi. Dirwatu sanamihil jihad, tingkatan level yang paling tinggi dari amal-amal ibadah adalah jihad. Kenapa? Itu membutuhkan kesabaran ekstra itu, ya, menggadaikan nyawa dan mengeluarkan harta. Jadi dua-duanya ini sangat dibutuhkan. Nyawa dibutuhkan, harta juga dibutuhkan. Nah itu. Kemudian wattaku ditutup dengan kalimatnya wattaku, tetaplah bertakwa kepada Allah. Okay? Jadi orang bertakwa itu pasti hidupnya akan bahagia, hidupnya beruntung dunia dan akhirat. Baik. Kemudian sifat orang-orang mukmin yang bahagia yang akan memasuki surga Firdaus itu kata Allah adalah mereka orang-orang yang senantiasa dikatakan oleh Allah Ta'ala ini di dalam surat yaitu Al-Maidah ayat 90, tidak melakukan perkara-perkara yang haram bahkan syirik. Jadi orang mukmin itu jangan sampai melakukan perbuatan yang haram, dosa besar bahkan dosa syirik. Nah ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 90. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hei orang-orang mengaku beriman, sesungguhnya meminum minuman yang memabukkan atau khamr dan berjudi dan juga berkorban untuk berhala. Jadi berkorban untuk berhala itu apa? Termasuk perbuatan syirik, ya, dan termasuk mengundi nasib dengan panah, ya, syirik. Jadi syiriknya ada dua, dari amalan syirik dosa besarnya dua, ya, komplit ya Bu, ya? Dosa besarnya dua, syiriknya dua. Dosa besarnya adalah mendem, mabuk, minum minuman alkohol dan berjudi. Ya, kalau sekarang sedang maraknya judi online, ya, judi apa? Online. Ya. Jadi orang-orang yang keranjingan, maniak dengan judi online itu pasti hidupnya akan sengsara, bahkan berantakan hidupnya, bahkan tragis. Dengar ya, seorang wanita korban yang membunuh suaminya, sama-sama polisi, dibakar itu gara-gara senang judi online. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ya. Kalau ada suami kita, ya, suami ibu-ibu ini yang masih keranjingan, maniak dengan judi online, pasti hidupnya akan sengsara. Dan yang paling membahayakan nanti hidupnya akan tragis nanti, ya. Nah itu. Kenapa? Karena itu perbuatan setan. Perbuatan setan, ya. Maka dosa berjudi, dosa minum khamr ini dosa besar. Sedangkan mengundi nasib dengan panah dan berkorban untuk berhala, jelas ini masuk syirik.
Nah, ini juga perbuatan setan. Jauhilah dari 4 perbuatan tersebut, pasti kamu akan bahagia hidupmu. Ya, tidak melakukan dosa syirik atau datang ke dukun, paranormal, atau mengundi nasib dengan apa saja. Nah, misalkan membaca kehidupan manusia dengan dengan menghubungkan tanggal kelahiran, bulan dan sebagainya, menentukan celaka, kemudian sengsara atau nikmatnya dihubungkan dengan tanggal kelahiran dan yang lain. Ya, itu mengundi nasib. Jadi Bapak Ibu hati-hati, itu perbuatan-perbuatan setan ya. Kemudian juga termasuk sifat orang-orang mukmin yang masuk surga Firdaus. Yang ini disampaikan oleh Allah di dalam surat Asy-Syams surat 91 ayat 9 dan Al-Lail surat 87 ayat 15. Yang pertama surat Asy-Syams ayat yang ke-9 Allah katakan qad aflaha man zakkaha. Alangkah beruntungnya orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya atau hatinya. Jadi kalau orang yang hatinya bersih, ucapannya pasti bersih, perbuatannya juga bersih. Nah, jelas ya? Ini orang yang beruntung kata Allah. Kemudian surat Al-Lail 87 ayat 15 ya. Allah katakan pada aflaha man tazakka. Ayat 16-nya wa dzakaras marabbihi fasalla. Jadi orang yang beruntung ya, mereka adalah orang yang membersihkan hatinya dan banyak mengingat Allah dimanapun berada dalam kondisi apapun, dan dia tetap menjaga sholatnya. Nah ini Pak Bung, ini orang yang hidupnya akan beruntung, ini selamat, bahagia dunia dan akhirat, meninggal masuk surga Firdaus insyaallah. Kemudian para jamaah Bapak Ibu, termasuk orang yang gemar bersedekah, gemar membantu orang yang kesulitan, menyantuni fakir miskin, dan membantu kerabatnya, saudaranya yang kesusahan. Ini orang yang betul-betul perhatian terkait dengan masalah sosial ini Pak. Ini bisa dibuka di dalam surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat 38. Allah katakan, fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Maka berikanlah haknya ya, jadi hak yang harus dijalankan. Apa itu? Yaitu menyantuni, memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu dari kalangan fakir dan miskin, baik itu kerabat ya, orang-orang yang dekat, atau orang-orang dalam perjalanan, atau orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, atau orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Bantu dia, berikan haknya nih. Kalau dia punya hak yang harus ditunaikan kepada orang-orang yang memang dia berada dalam apa? Kebaikan, atau orang yang sangat membutuhkan ketika saat itu dia sedang melakukan kebaikan. Makanya sampai-sampai Rasulullah SAW itu ketika dia masak atau istrinya masak, kalau kamu masak, ini urusan masak lagi, maka perbanyaklah kuahnya. Ya, misalkan masak soto, masak sop, masak apa saja, maka perbanyaklah kuahnya, kamu bisa bagikan nanti kepada tetangga-tetangga. Itu kalau pas ada, kalau nggak ada ya sudah, jangan dipaksa. Ya, sampai seperti itu Pak Bu, itu Rasulullah ya, Rasulullah. Makanya sampai terbentuk dalam keluarganya. Contohnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini pernah didatangi seorang ibu yang membawa 2 anak yang saat itu sangat membutuhkan makanan, kelaparan. Maka saat itu Ibunda Aisyah kemudian memerintahkan budaknya untuk mengambil sesuatu yang di dapur. Terus opo enak ambil. Ya, apa saja yang ada di dalam rumah di belakang itu ambil. Coba apa? Ada sepotong roti. Maka ketika roti ini diberikan kepada ibu tadi, maka ibu tadi
memotong satu roti dipotong menjadi dua, diberikan kepada kedua anaknya. Padahal Ibunda Aisyah cuma ada satu potong roti, Pak. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya Nabi betul-betul berhasil mendidik keluarganya untuk menjadi orang-orang yang dermawan, ulas asih, perhatian. Betul ya. Jadi orang yang membutuhkan tadi jelas tampak dari wajahnya, dari kondisinya, dia membawa anaknya. Itu penting Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang-orang minta secara dohir dia memang kelihatan sangat membutuhkan, ya dibantu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau nggak punya, ya nggak punya. Palatan harus nggak usah dicela, nggak usah diolok-olok, dirasani. Bilang aja nggak punya. Kalau ada, berikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya. Kemudian juga para Bapak Ibu, termasuk orang-orang yang hidupnya beruntung, selamat dunia akhirat, bahkan nanti dimasukkan ke dalam surga Firdaus dari kalangan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang senantiasa merasa cukup, merasa syukur, merasa qanaah ya, dengan apa yang Allah berikan setelah dia mendapatkan keimanan. Nabi menjelaskan dalam hadis Ibnu Majah, pada aflaha man hudiya ilal Islam wa ruziqal kafaf wa qani'a bih. Dalam hadis Ibnu Majah dikatakan, beruntung orang yang dia mendapatkan hidayah Islam, mendapatkan keimanan, mendapatkan iman tauhid dalam dirinya untuk bisa beribadah kepada Allah, dan kondisi hidupnya dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Jelas Pak Bu, ini orang yang hidupnya bahagia. Jadi kalau pengen kita bahagia, kuncinya ya, kata Nabi ini sebenarnya cuma 3. Kalau dalam hadis ini, senantiasa menjaga iman tauhidnya, tetap menjalankan perintah Allah, menjadi orang muslim yang taat, dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan, merasa cukup apa yang Allah berikan, tidak selalu dengki dengan orang lain. Ya. Jadi orang qanaah itu merasa cukup dengan yang diberikan oleh Allah. Dia tidak gerundel, dia tidak pesimis, putus asa, tidak gelisah. Ya sudah, diterima apa adanya, disyukuri. Dan dia tidak melihat orang lain. Kalau orang lain punya yang lebih itu, dia tidak keki. Apa keki? Apa keki? Kagum, gumun. Itu memang jatahnya dia kok. Ngapain saya melek? Ya, ngapain saya iri? Nggak usah. Udah, itu rezekinya dia. Jualannya gitu, rame. Ini sepi, ya sudah. Disyukuri saja, karena ada hikmahnya. Gitu. Suatu saat nanti kadang-kadang sepi, suatu saat kadang-kadang nanti ramai. Yang penting apa? Kata Allah, udah syukuri saja. Sambil berzikir, beribadah kepada Allah terus, insya Allah nanti suatu saat Allah akan memberikan yang lebih baik. Karena kan manusia itu kan ketika ingin jadi baik kan diuji dulu sama Allah. Kadang orang ketika ingin sukses, Pak Bu ya, kan diuji dulu sama Allah. Nggak mungkin nggak diuji dulu Pak Bu. Ya, kalau pengen kita sukses, sama ketika kita pengen masuk surga Firdaus, kita akan terus bertubi-tubi mendapatkan ujian. Ya. Maka ujian tadilah bisa kita lewati atau tidak. Kita bisa syukuri nggak nikmat-nikmat Allah tadi. Kalau kita nggak syukur dengan nikmat Allah, kita gerundel, kita gelisah, kita putus asa, bahkan kita meninggalkan Allah, ya sudah, kita nggak sukses. Ya. Jadi ketika kita kondisi ini pas kekurangan, kemudian kita tidak ibadah, ini tidak sukses, sudah gagal ya, di tengah jalan gagal. Ya. Ketika dia kondisi cupet, pas-pasan, kerja sulit, dia tinggalkan sholat, dia tidak mau ibadah sholat, apalagi kok belajar ngaji, mencari ilmu, gagal ini. Orang yang gagal ya seperti ini. Karena apa? Dia tidak syukur, dia tidak sukses Pak. Dunia akhiratnya gagal dia. Sudah melarat, miskin, nggak ibadah lagi, lebih hina lagi, lebih contoh. Ada gitu Pak Bu? Banyak ya. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang dunianya kita kurang, tapi akhirat kita malah bolong. Nah ini jangan sampai
terjadi ya. Itu saja kurang lebihnya Bapak Ibu penjelasan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi terkait dengan orang yang betul-betul dia sukses beruntung hidupnya dan insya Allah akan memasuki surga Firdaus dengan syarat dalam dirinya terpenuhi beberapa amal-amalan ya, karakter-karakter sifat yang melekat dalam dirinya. Dan insya Allah mudah-mudahan yang kami jelaskan ini mudah-mudahan ada dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Begitu saja kurang lebihnya. Kita akhiri majelis ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.